Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Rashid. I want explain about transposisi. Transposisi. I'm sorry by Indonesian language. Transposisi merupakan proses penerjemahan dengan mengubah struktur kalimat atau kelas kata agar hasil terjemahan lebih berterima. Nah, contoh penerapan strategi penerjemahan dengan transposisi. Nearby station pumping water to the ratio level has been switched off. Stasiun pompa air untuk seluruh Aleppo telah dimatikan oleh pemerintah. Teks di atas menunjukkan adanya pengubahan kelas kata untuk penerjemahan frasa station pumping water dengan mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kata pumping di dalam teks sumber merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbuatan, yakni memompa air. Penerjemahan mengubahnya menjadi kata benda pompa yang berfungsi untuk menyatakan nama sebuah objek, yakni pompa air, dengan mengubahnya menjadi kelas kata benda. Terjemahan terasa lebih alami dan berterima oleh pembaca teks sasaran. Oke, next. Saya akan menjelaskan tentang sampai di sini sudah ngerti. Selanjutnya itu tentang frasa. Parafrasa. Parafrasa merupakan penerjemahan dengan menjelaskan suatu makna dari sebuah segmen di dalam teks sumber dengan menggunakan kalimat yang berbeda di teks sasaran. Saya ada contoh untuk penggunaan strategi penerjemahan dengan parafrasa. As the Syria near me press on which its push surat Kiblis. Maksudnya, tentara Suriah mengatakan bertekad untuk merebut kembali berbagai wilayah di Aleppo yang dikuasai kelompok pemberontak. Contoh tersebut menunjukkan adanya penerjemahan dengan parafrasa. Untuk menerjemahkan parafrasa process on with push, penerjemah berusaha menyatakan makna parafrasa tersebut ke dalam teks sasaran dengan cara lain. Frasa presses on with push memiliki makna terus mendesak yang diungkapkan kembali sesuai pengertian penerjemah menjadi bertekad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertekad mempunyai makna sebagai kemauan atau kehendak yang pasti, dan ini makna tersebut makna teks sasaran teks sumber sepadan, yakni suatu hal yang dilakukan dengan sungguh dan berlanjut meskipun terjemahnya sepadan. Kata bertekad mempunyai konteks, maksud di sini konteks yang lebih halus tanpa adanya unsur tekanan seperti pada teks sumber. Mungkin dilakukan agar teks berita terasa lebih netral bagi membaca teks sasaran. Yang terakhir tentang kesepadanan deskriptif. Merupakan proses penerjemahan dengan memadankan istilah dalam bahasa sasaran menggunakan uraian yang lebih jelas dalam bahasa sumber. Oke, saya ulangi lagi. Kesepadanan deskriptif yaitu proses penerjemahan dengan memadankan istilah dalam bahasa sasaran menggunakan uraian yang lebih jelas di dalam bahasa sumber. Berikut contoh penerapan strategi penerjemahan dengan kesepadanan deskriptif. A damaged pumping station, a playing rebel held district South City. Stasiun pompa air yang disiapkan untuk memasok
kebutuhan air ke wilayah timur yang dikuasai kelompok pemberontak. Lagi-lagi tentang pemberontakan ya contohnya. Contoh berikut, contoh yang barusan itu menunjukkan adanya kesepadanan deskriptif untuk menerjemahkan rebel hell dengan mendeskriptifkan konsep frasa tersebut. Penerjemahan menganggap frasa rebel hell tidak atau belum mempunyai pedanannya di dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemah mendeskripsikan frasa tersebut menjadi yang dikuasai kelompok pemberontak sebagai teks sumber. Kata rebel berarti pemberontak. Rebel itu pemberontak. Pemberontak. Sementara hell adalah ditahan. Dengan mengurainya menjadi sebuah deskripsi, makna sumber dan teks sasaran menjadi sepadan, sehingga pembaca teks sasaran akan memahami maksud kata rebel hell. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.